bahwa di Pondok Purbaleni peran orang tua sebagai ayah itu yang utama dalam mendampingi anak. Nah, sekarang yang ingin saya pertanyakan, bagaimana jika seorang ayah merantau atau jauh dari keluarga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Tadi disampaikan bahwa peran komunikasi atau cerita berkisahnya seorang ayah kepada anak itu sangat penting. Kemudian menjadi pertanyaan bagi kami untuk memulai anak agar lebih mudah berbahasa tadi itu sebaiknya dimulai kapan? Karena selama ini memang kami sering berkisah, tetapi ketika kami berkisah itu duduk bersama sering dikatakan telah bosan lah ya. Hasil ketika sore tidak ada hujan itu kami seringnya jalan-jalan sama keluarga dan kami berkisahnya di dalam perjalanan. Kadang di motor, kadang di mobil itu ketika melewati sesuatu kami ceritakan. Tetapi ini pun ternyata masih ada kesulitan komunikasi. Nah, itu ketika bertemu teman baru, bertemu dengan orang-orang baru, itu tidak seperti si kakak yang kemudian langsung bisa menyambut lingkungan, tetapi si anak ini agak menutup diri. Bahasa keren sekarang mungkin introvert. Tapi ini menjadi PR bagi kami. Kami merasa menjadi PR karena anak sebentar lagi mau mulai lepas. Ini sudah lepas, nanti kepengen foto. Bagaimana jika ketemu dengan teman baru? Maka bagaimana memulainya kembali agar anak bisa segera mulai mudah untuk berinteraksi dengan lingkungan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pola asuh anak, saya sama sekali manakala terutama dari bapak, karena kan pada dasarnya dasarnya bahwa itu adalah sekolah bagi anak. Tetapi sekolah itu ada murid siapa yang beruntung adalah jika ada partner antara ibu sama bapak supaya membantu generasi yang luar biasa. Generasi yang dari satu saya itu kan anaknya itu generasi Z sama Alpha. Z dan Alpha berbeda sekali kalau baca antara generasi Z sama Alpha. Kalau generasi itu masih menjadi anak kamu, tetapi anak kedua saya yang usia 8 tahun itu generasi Alpha, kemudian tahun 2015. Kemudian yang ketiga dari tahun 2020 itu berbeda sekali. Sedangkan di kita tadi kami sama seperti Bapak kita bonding karena kita kan pada saat usia anak 0 sampai 12 anak SMP, karena anak SMP itu banyak kita bonding ketimbangan. Nah, usia anak yang generasi awal itu kita bondingnya itu sedikit terganggu dengan adanya rasanya serang bebek Bapak. Serang bebek itu apalagi kalau misalkan mungkin kita harusnya ada, tetapi karena sebagai orang tua mungkin banyak juga Bapak Ibu yang di sini juga tidak hanya sebagai anak-anak itu kerja, tapi dia salah satu punya kesibukan. Nah, bagaimana sih mendekatkan diri kita kepada anak-anak generasi awal ini? Karena menurut saya itu pengasuhannya sama, tetapi generasi berbeda itu sangat berbeda. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua istilah Bapak Ibu sekalian. Nomor satu adalah LDR atau LDR untuk long distance relationship, long distance marriage, di mana ayah ada tetapi dua kota karena kerja atau karena tugas yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah istilah fatherless, di mana ayah tidak berperan. Nah, LDR itu beda dengan fatherless.
Kalau LDR itu hanya berpisah tempat, terpisah oleh jarak dan waktu, tetapi ayah tetap bisa hadir dalam kehidupan anak. Ada 10 jenis kehadiran ayah di dalam kehidupan anak. Kehadiran fisik hanyalah satu dari 10 jenis kehadiran itu. Artinya apa? Seandainya ada ayah yang karena tugas dia harus sering keluar kota atau harus LDR atau harus LDM, maka yang hilang hanya satu, masih punya 9 titik kehadiran yang lainnya. Coba dipahami ya Bapak sekalian, saya mohon maaf kalau tidak bisa merincikan 9 karena nanti akan panjang banget, khawatir sampai subuh ya. Ini materi sendiri 10 poin titik kehadiran ayah dalam kehidupan anak itu. Kami di rumah kami di Jogja itu kami punya sekolah ayah, di rumah juga ada sekolah ibu. Nah di sekolah ayah itu yang hadir yang ikut adalah calon ayah dan para ayah. Lalu mereka kita latih untuk kayak apa sih makna kehadiran ayah dalam kehidupan anak. Mendongeng tadi salah satunya, dan Pak Anak sudah mempraktekkan mendongeng dalam berbagai macam kegiatan itu bagus banget ya. Itulah salah satu makna kehadiran ayah. Nah jadi LDR tadi itu tidak sama dengan fatherless. Fatherless itu tidak harus LDR. Orang yang serumah di rumah ada ayahnya, ada anaknya, tapi begitu ayah pulang ke rumah langsung masuk kamarnya dan tidur, dan besok dia sudah pergi lagi, nggak pernah berinteraksi dengan anak-anaknya. Jadi anak tidak merasakan kehadiran ayah walaupun ayahnya di rumah. Itu bisa mengalami gejala fatherless. Nah ini yang bahaya. LDR itu tidak membahayakan ya Bapak Ibu. LDR itu tidak membahayakan. Yang membahayakan adalah fatherless, ketiadaan peran ayah. Kenapa fatherless itu bahaya Bapak sekalian? Bersama kita, bersama kita Bapak sekalian. Ibu ini tidak sekolahnya ibu. Misalnya ada seorang ibu nggak pernah sekolah seumur hidupnya, nggak pernah TK, nggak pernah SD, nggak pernah SMP, nggak pernah SMA, nggak pernah kuliah, tidak bersentuhan dengan sekolah sama sekali. Tetapi setiap ibu itu pasti punya bonding dengan anaknya. Sejak hamil 9 bulan, ibu itu punya bonding dengan anaknya. Lalu ketika melahirkan dan setelah itu menyusui 2 tahun, maka itu adalah bonding dengan anaknya. Maksudnya apa? Walaupun ibu ini tidak teredukasi, seandainya ada ibu yang tidak teredukasi, nggak sekolah, tetapi ibu itu pasti punya bonding dengan anaknya karena ada peristiwa dia hamil, dia menyusui. Sekarang bayangkan ke ayah itu kalau tidak teredukasi nanti benar-benar nggak punya bonding. Coba bayangkan ya, ibu hamil itu sudah bonding antara ibu dengan anak. Ibu menyusui itu sudah bonding antara ibu dengan anak. Sudah begitu semua pekerjaan tentang anak diborong sama ibu. Mandikan anak ibu, nyuapin anak ibu, ganti popok ibu. Lah kapan ayahnya punya bonding? Itulah sebabnya ayah harus teredukasi. Itu yang menyebabkan dulu makanya ada seorang ayah itu untuk edukasi. Jadi kalau ayah LDR itu tidak berbahaya para ayah. Ada karena tugas, karena kegiatan, karena instansinya mengharuskan ada pindah-pindah kota segala macam, itu tidak membahayakan. Yang bahaya adalah fatherless. Ada orang tuanya, ada ayahnya, tapi ayah tidak berperan, ayah tidak berfungsi, ayah tidak menerapkan proses pengasuhan dan pendidikan anak. Ini yang bahaya. Kenapa bahaya? Karena ibu bagi anak adalah simbol kasih sayang tak terbatas. Semua ibu ini di mata anaknya simbol kasih sayang tak terbatas. Adapun ayah adalah simbol kendali. Ayah adalah simbol pengendalian.
yang hadir dalam pengasuhan dengan ibu saja, maka yang ada dalam diri anak adalah ibu sangat mencintai aku karena ibu adalah simbol kasih sayang tak terbatas. Senakal apapun aku, ibu tetap sayang sama aku. Kayak apapun kondisiku, ibu tetap menerima aku. Ibu itu walaupun ngomel, ibu itu walaupun marah-marah, ibu itu walaupun betah-betah, ibu itu walaupun nyuruh. Anak semuanya ngerti, ibu itu sayang sama anaknya. Maka anak jadi yang terkendali ketika yang hadir dalam kehidupan anaknya simbol ibu. Ayah adalah simbol kendali. Maka itulah kelengkapannya. Anak akan aman di rumah kita mendapatkan sosok ibu yang menjadi simbol kasih sayang tak terbatas. Tetapi ada sosok ayah yang menjadi simbol kendali. Berhenti dia. Cukup dia. Itu ayah. Maka kalau ada anak-anak remaja yang tidak terkendali, peran ayah sangat dipertanyakan. Karena anak merasa aku itu nakal kayak apa, ibu itu saya banget sama aku. Ibu itu walaupun kamu marah-marah kalau aku pulang, ibu itu saya banget sama aku. Itu. Oleh karena itu, kedua-duanya penting. Hanya harus hadir, tidak selalu fisik. Ada 10 jenis kehadiran. Fisik hanya salah satu dari 10 lagi. Jadi bagi orang tua yang terpaksa LDR, maka masih ada 9 jenis kehadiran yang lainnya. Nanti PR saya sampaikan 10 kehadiran itu di ruangan ini. Entah kapan nanti. Satu ketika. Yang kedua, Yang kedua, pertanyaan dari Pak Nana. Ini kapan mulai bergeser kepada anak? Ya, agar anak mempunyai kemampuan berbagi, sudah bisa bergerak dengan dengan bagian seperti itu. ya bagus banget dari Pak Nanang ya. Saya merasakan karena semuanya berkisah kepada cerita kepada Nabi SAW itu ketika dalam hadis yang ifadilah ayat fatkan. Hadis itu berkaitan dengan Nabi itu boncengin seorang pemuda. Enggak disebutin berapa umurnya, tapi kira-kira belasan tahun. Pemuda ini bonceng. Nabi naik kota atau pemuda bonceng. Lalu kemudian Nabi berkata kepada mereka, ini kalau naik kuda berapa tahun misalnya gitu. Lalu Nabi ngobrol sama si anak muda yang bonceng di ibunya itu. Lalu Nabi mengatakan bilang, daripada kita tahu kalau dia belasan tahun, ini cara ngomongnya Nabi. Dia bilang, ini anak muda belasan tahun. Ifadillah yang fatkan. Jadi Nabi itu bercerita mengedukasi itu tidak dalam bentuk mesti di kelas, karena malah Nabi tidak punya kelas. Tapi Nabi itu mengedukasi para sahabatnya dimanapun dalam berbagai macam kesempatan. Maka yang Pak Nanang lakukan itu sudah bagus sampai berjalan pada kegiatan di motor, di mobil, di berbagai kesempatan, di meja makan dan seterusnya. Itu adalah cara kita untuk mengedukasi anak. Sejak kapan? Sejak anak belum lahir. Pendidikan anak dimulai kapan? Dalam Islam, pendidikan anak dimulai sejak seorang laki-laki memilihkan calon ayah dan calon ibu bagi calon anak-anaknya, dan ketika seorang perempuan memilihkan calon ayah bagi calon anak-anaknya. Maka proses jodoh adalah proses pendidikan anak. Lalu kemudian ketika anak dalam kandungan, ibu hamil, ayahnya sudah bisa mengkondisikan kehamilan istrinya. Studi menunjukkan ibu hamil yang happy sangat berbeda dengan ibu hamil yang depresi. Ibu hamil yang happy, anaknya tumbuh kembang dengan optimal, janinnya tumbuh kembang dengan optimal. Ibu hamil depresi, anaknya tidak tumbuh kembang dengan optimal. Volume hipokampus di otak anak tidak tumbuh kembang dengan optimal karena ibunya depresi bisa hamil. Mengapa ibu bisa happy dan mengapa ibu bisa depresi? Bisa diambil tergantung support dari suaminya. Kalau suaminya sangat support, ibunya happy. Kalau suaminya tidak support, ibunya depresi. Dan itu yang menyebabkan anaknya sudah terpengaruh sejak di masa dalam kandungan. Maka berikan bonding itu sejak sebelum anak lahir. Jadi ketika anak ini sudah lahir, anak bayi, kemudian kita bawa pulang, bayi masih kecil, itu saya tahu saya. Jadi bayi yang sehari kemarin itu lahir di rumah sakit, hari ini kita bawa pulang sambil menemani, ya sambil menemani kita baca ini perintah sholat. Waktu
Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apa yang diperintahkan kepada umatmu? Tanya Nabi Musa alaihissalam. Bacain, ya. Ini sesuatu yang anak bayi ngerti, anak dia tidak ngerti. Karena semua yang kita sampaikan kepada dirinya masuk ke alam bawah sadarnya. Itulah sebabnya kenapa bayi lahir menurut Imam Syafi'i diajarkan ke telinga kanan, dikomakan ke telinga kiri. Bapak itu jangan bertanya, apa ngerti dia mau diajarkan itu? Semua yang kita berikan kepada kita tersimpan di alam bawah sadarnya. Azan yang kalimat pertamanya adalah Allah Akbar, itu yang akan tertanam di anak kita adalah kalimat Allah yang pertama kali kita dengar, tertanam di alam bawah sadarnya. Nama manusia yang kita berikan, kita kenalkan kepada dirinya ketika lahir adalah nama wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi waktu ayah menerima bayi dari bidan atau dari dokter, istrinya melahirkan, bapaknya menunggui sampai bayi lahir, dibersihkan oleh dokter, oleh bidan, lalu setelah diberikan bidan, dokter, perawat itu semuanya pakai sarung tangan. Ketika sudah bersih bayinya, pertama kali pegang bayi itu bukan ibu, tapi ayah yang harus pegang bayi pertama kali setelah lahir adalah ayah. Ayah pegang bayi tanpa sarung tangan. Dokter, para medis, bidan semuanya pakai sarung tangan. Sentuhan kulit pertama kali ketika bayi lahir adalah sentuhan kulit bayi dengan ayahnya. Kita boleh yang luar biasa kuatnya daripada ayah untuk bayinya. Ini sudah dari Allah. Ayah membodai diri dengan kulit itu. Lalu saya diajarkan di telinga kanan-kanan. Ingat, azan adalah suara ayah, bukan suara kamu. Ayah dalam azan dari muka. Bagus banget kalau dengarkan. Tidak, suara ayah. Suara yang pertama kali masuk ke telinga kita adalah suara ayahnya. Kulit yang pertama kali menyentuh anak setelah lahir dalam kulit ayahnya. Perhatikan itu. Pesan yang sangat kuat. Bonding ayah dimulai sangat kuat semenjak anak itu lahir, dan pesan moralnya adalah kira-kira anak akan mendapatkan pesan, wahai anakku, jangan takut, ada ayah yang membersamai kamu. Lalu kemudian ketika kita berpulang, ayah ibunya bergantian membacakan buku-buku ini. Ayah ibunya pagi dibacain, sore dibacain, malam dibacain, ya. Bapak misalnya nggak usah menunggu anak itu bangun. Bapak Ibu punya putra putri sedang tidur, pijitin dia, jadi anak soleh ya, jadi anak solehah ya. Kamu harus menjadi ahli Quran, kamu harus menjadi ahli kebaikan, kamu harus taat kepada Allah, kamu harus mencintai Rasulullah. Itu pesan-pesan nggak usah menunggu anaknya bangun. Jadi anak di kedua tetap bisa kita bisikin. Semua yang kita bisikan akan tersimpan di alam bawah sadarnya. Apabila di alam bawah sadar anak itu sangat banyak pesan-pesan kebaikannya, maka anaknya akan sangat mudah untuk kita ingatkan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ketika anak kita misalnya memiliki rasa kayak nggak percaya diri ketika teman-teman baru gitu ya, kita ini anaknya kelas 4, anak kelas 4 masih punya waktu hampir 2 tahun untuk mempersiapkan diri sebelum nanti masuk pesantren, ketemu teman-teman baru. Bagaimana caranya? Kita ajak praktikumnya di lingkungan. Dia di lingkungan, kita ajak kenalan dengan anak-anak tetangga, lalu kemudian kita ajak kenalan dengan lingkungan baru, lalu kemudian kita ajak coba kalau kenalan dengan ini, kita kenal dengan awalnya di tempat orang tuanya. Setelah itu kemudian kita memilihkan teman-teman bermain yang kita yakini ini anak baik, ya. Kami eksperimen dengan anak yang saya ceritakan. Karena kita pisah dari gadget, itu akhirnya dia harus punya banyak kesibukan. Salah satu kesibukan anak itu adalah kalau pulang sekolah, karena sekolahnya full day school waktu SD, pulang sekolah kita carikan teman-teman yang sama-sama seumuran dan sama-sama punya prinsip no gadget. Orang tuanya sepakat, akhirnya kita cari anak-anak yang tidak bergadget, dan akhirnya beberapa anak sama-sama gadget. Pulang sekolah, mereka jalan-jalan, mereka main sepeda, mereka main sepak bola sampai maghrib. Habis maghrib mereka pulang ke ngaji, lalu kemudian mempersiapkan untuk sekolah besok, lalu sholat isya, lalu setelah mereka tidur, ya. Jadi tiap hari kita lakukan membuat ada pertemanan
arsitek, sehingga dia di sekolah punya rumah, di lingkungan rumah punya rumah. Dia akan berinteraksi. Kalau lingkungan rumah menyebabkan dia akan ketemu dengan teman-teman lain, akan ketemu dengan teman-teman baru. Itu yang melatih dirinya untuk beradaptasi dengan situasi yang baru. Dan yang terakhir tadi tentang generasi alpha dan generasi Z yang lain. Jadi generasi alpha itu Bapak Ibu adalah anaknya generasi milenial. Jadi kalau anak Anda itu masuk kalau putra putri jaringan itu SD, okay, itu mereka generasi alpha. Dan orang tuanya generasi alpha adalah generasi milenial. Generasi Y, generasi Z itu umurnya sekarang antara 11 sampai 28 tahun, itu generasi Z. Kalau generasi Z itu antara 29 sampai 45 tahun, itu generasi milenial, generasi Y. Nah, betul ada yang sampaikan oleh Mbak Dwi bahwa beda banget generasi Z dengan generasi alpha, beda banget. Apa bedanya? Ini diteliti dengan cepat oleh seorang ahli dari Australia namanya Mark McGrath. Setiap kali kita ngomongin generasi alpha, pasti Anda akan ketemu dengan seorang peneliti yang bernama Mark McGrath. Dialah yang banyak sekali meneliti tentang generasi alpha. Ada menarik banget rekomendasinya Mark McGrath itu tentang menghandle bagaimana cara kita berinteraksi dengan generasi alpha. Generasi alpha itu Bapak Ibu bayangkan putra-putri Anda yang sedang di SD, ini generasi alpha. Rekomendasinya Mark McGrath untuk generasi alpha, untuk orang tuanya generasi alpha adalah bahwa sangat penting bagi orang tua, sangat penting bagi guru untuk menyeimbangkan antara kesuksesan dengan resiliensi. Coba lihat itu, kesuksesan dengan resiliensi. Apa maksudnya? Generasi alpha itu dilakukan daripada generasi Z. Maka kalau generasi Z saja sudah sering dikatakan sebagai generasi strawberry, maka generasi alpha itu strawberry yang lebih lembek daripada kakaknya. Kalau generasi alpha itu adik dari generasi Z. Kalau generasi alpha itu anak dari generasi Z atau adik dari generasi Z. Nah, generasi Z itu sudah sering disebut sebagai generasi strawberry, merah, menarik, menawan gitu ya, imut gitu. Strawberry itu simbol, ada kalau Bapak Ibu lihat gambar strawberry itu sih merah, menarik, menyenangkan gitu kan, imut-imut gitu ya. Tapi begitu saya tekan, dia akan keluar di tangan saya. Generasi yang menarik tetapi dia tidak resilient. Ternyata kata Mark McGrath, generasi alpha itu adalah generasi yang paling digital, paling. Generasi Y sudah generasi digital, generasi Z lebih digital, generasi alpha paling digital. Kenapa paling digital? Sejak belum lahir mereka sudah digital. Karena ibunya generasi Y, generasi Y sudah digital. Maka ketika generasi Y menikah dan kemudian hamil, kehamilannya sudah dilaporkan di TikTok, kehamilannya dilaporkan di Instagram, kehamilan bulan pertama, kehamilan bulan kedua. Anak belum lahir sudah punya akun Instagram, itu kan generasi alpha. Yang karena mereka adalah generasi yang tidak memiliki jarak terhadap digital, tidak punya jeda dalam digital. Maka mereka ternyata paling rapuh. Generasi yang McGrath adalah orang tua dan guru harus menyeimbangkan antara kesuksesan dengan resiliensi. Resiliensi itu adalah daya tahan. Resiliensi itu adalah daya lenting. Daya tahan artinya punya kemampuan untuk tidak cepat keluar, tidak cepat stres, tidak cepat depresi. Generasi yang generasi yang sering dikatakan sebagai paling healing, generasi paling healing itu adalah kemarin generasi Z. Sekarang ini generasi alpha belum bekerja karena masih SD. Generasi Z sebagian masih sekolah, sebagian sudah bekerja. Nah, generasi Z ini generasi yang paling healing. Apa yang paling healing? Ada kalau melihat di medsos, kalau orang-orang mengatakan healing itu mesti generasi Z. Generasi Y tidak separah itu. Generasi X lebih lagi. Generasi Z lah yang generasi paling healing, sebentar-sebentar healing, lalu sampai orang-orang mengatakan kerja belum healing sudah. Jadi mereka itu menuntut kesaktian hanya oleh cara bekerja yang sebentar itu. Saya ketemu beberapa pimpinan perusahaan yang dia mengatakan
sangat berbeda ciri generasi Z dalam dunia kerja dengan generasi sebelumnya. Dan itu benar ya. Dan maka ketika generasi Z akhirnya berbeda dengan generasi Alpha, orang tua harus sadar Anda harus menyiapkan resiliensi. Anda harus menyiapkan daya tahan. Kita tidak mungkin melestarikan lingkungan. Yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan anak kita agar mereka punya daya tahan, tidak mudah lumer, tidak mudah stres, tidak mudah depresi oleh tekanan lingkungan sekitar. Diketahui generasi Z itu sempat depresi oleh postingan temannya. Contoh, generasi Z itu kerja, umur mereka yang sudah di atas 20 itu mulai bekerja. Generasi Z yang mulai bekerja itu kemudian sebagian mereka itu malah memiliki bisnis usaha startup, lalu mereka bersaing dengan teman-teman seumurnya. Lalu kemudian dia tahu postingan temannya yang sama-sama startup itu sudah rekreasi dengan keluarga ke Turki, rekreasi dengan keluarga ke Eropa, jalan-jalan ke 5 negara di Eropa bersama staf anak buahnya di startup itu. Lalu panas dia. Jadi generasi Z itu adalah generasi yang bisa depresi oleh postingan temannya. Bayangkan tuh, itu generasi Z. Bagaimana dengan generasi Alpha? Mereka belum terbukti karena masih SD. Belum terbukti karena masih SD. Tapi diperkirakan dia bilang kok kata teman-teman itu. Itulah sebabnya dia merekomendasikan pentingnya orang tua, pentingnya guru untuk memperhatikan tidak hanya kesuksesan, tetapi daya tahan. Tetapi dia harus punya daya lenting. Kita disebut dengan resiliensi. Nah, bagaimana penumbuhan resiliensi ini juga satu seminar sendiri ya. Nanti waktu kita bahas bagaimana penumbuhan resiliensi. Tapi intinya adalah bahwa anak kita jangan jadi maksud untuk sukses. Kamu sukses itu kadang-kadang kita kembali contohnya. Kamu harus hafal Al-Quran, kamu harus hafal ini, hafal itu, kamu harus juara itu sukses. Tapi tidak cukup dengan menuntut kesuksesan, harus mengupayakan resiliensi. Makanya kalau saya memiliki pesantren di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jogja, di kalangan santri-santri itu saya bilang sama pak ustadznya, mereka itu harus mendapatkan banyak sekali sarana yang menyebabkan mereka memiliki daya tahan, mereka memiliki resiliensi, karena usia-usia mereka sangat rawan. Kalau mereka itu keluarga yang sangat menarik, tetapi ternyata mudah lumer. Nah, itu yang harus kita siapkan ya pada generasi Alpha dan generasi Z. Tetap generasi Alpha yang relevan dengan konteks pembahasan kita, karena orang tua SD ada orang tua dari generasi Alpha, dan generasi Alpha diprediksi jauh lebih cepat lumer dibandingkan dengan generasi Z. Oleh karena itu, yang harus siapkan orang tua itu siapin mereka untuk kuat, siapin mereka untuk punya daya tahan, siapin mereka untuk punya daya lenting, punya resiliensi. Tidak cuma dituntut untuk sukses, tetapi mereka harus memiliki daya tahannya. Begitu pula yang disampaikan mohon dimaafkan Bapak sekalian, sebenarnya waktunya karena sudah sangat sore di molor ya, dan ada peristiwa terduga karena kita sudah menyiapkan jauh-jauh dari sebelumnya. Bahwa ternyata pada hari ini ada senior kita yang wafat, sehingga kita semuanya tadi harus takziah, sehingga molor waktunya mohon dimaafkan Bapak sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang lancar dan berkah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayatnya kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semuanya di jannah surganya Allah yang indah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.